2PM. Shalom. Masih kurang semangat nih teman-teman 2PM nih. Shalom 2PM. Shalom. Siapa yang hari ini siap untuk bersorak-sorai demi Tuhan kita? Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Katakan yeah. Terima kasih Tuhan. Kami hadir hari ini hanya untuk nama Yesus. Kita tepuk tangan yuk. Sama-sama kita nyatakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Dia penyelamat yang bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. Dengan tangan teratas. Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yang masih siap bersorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Sekali kita nyatakan, Kau Yesus. Batu penjuru, darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut demi kami Tuhan. Penamat yang bangkit dan hidup. Dengan tangan terangkat kemana? See your hand. Siapa yang percaya kalau Allah kita Allah yang agung, Allah yang perkasa, yang megah dan berjaya. Terima kasih Tuhan. Semua pengagungan hanya untuk-Mu saja Yesus. Mari dengan sepenuh hati kita nyatakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan namanya Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau tempat perlindungan Tuhan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan aku dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan.
long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, sing it out. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. Come on. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon, it's more than a sound. The praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, everybody. Amen. Woo! Nyanyikan dengan iman, come on. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Yes, God. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? So I'll praise the Lord, oh my soul. Hey, semua yang bersuka cita tempat ini tepuk tangan yang keras. Come on, CBM. Kita masih siap untuk memuji Tuhan? Masih siap? Aku mau lihat yang di sini. Masih siap puji Tuhan, katakan ye. Yang di tengah masih siap puji Tuhan, katakan yu. Yang terakhir katakan ye, ye, ye. Kami muji nama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadi sama-sama dengan saya. Pick me up and turn me around and place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the You pick me up, Savior, Jesus. because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master. Sekali kita katakan, dengan penuh hati kembali Pick me up, He turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master. dengan tangan
2PM. Kalau ini waktu yang paling tepat memuji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat dia sekali lagi. Yang lebih meriah buat Tuhan kita yang terbaik, karena dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang penuh dengan mujizat. Silakan kembali duduk saudara, saya akan berikan beberapa pengumuman, tapi sebelum beberapa announcement, saya ingin menyapa para jemaat yang mungkin baru pertama kali datang. Adakah di tempat ini yang baru pertama kali datang? Boleh wave, ada di sana yang baru pertama kali datang. Ayo kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Woo! Welcome di 2PM for the first time. Kalau belum ada tempat beribadah, we welcome you to enjoy the service setiap minggu jam 2 siang di tempat ini. Please welcome pembicara yang akan bawakan sesuatu luar biasa isi hati Tuhan pada siang hari ini. Kita berikan applause kepada Pastor Elisa. Welcome di 2PM. Nah saudara, kita ada cool. Buat saudara yang belum bercool, saya mau encourage untuk ikut bercool. Karena di dalam cool kita bisa bertumbuh bersama, kita lihat ya. Saudara ada QR di sini, saudara akan taruh di tempat-tempat yang baik, di tempat yang bisa dipercaya. Saudara akan ketemu-temu orang di kiri kanan. Nah saudara, minggu lalu atau 2 minggu lalu ada acara cool dari Cool Tutuan, saudara. Di mana Cool Tutuan itu berisi young couples, keluarga-keluarga muda yang baru. Dan pada melayani semuanya di panti, saudara. Ini ada sedikit cuplikan videonya. Boleh tolong ditampilkan? Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya dengar saudara di acara tersebut luar biasa banget ya. Bukan cuma anak-anak aja yang diberkati, bukan cuma tempat yang diberkati, tapi yang melayani justru yang jadi mewek katanya. Semuanya disentuh oleh hadirat Tuhan, saudara. Karena itu saudara, saya benar-benar encourage saudara yang belum, teman-teman semua yang belum bercool, ayo kita join cool di 2PM. Karena di Cool 2PM itu bukan cuma kita belajar firman, bukan belajar menyembah doang, tapi kita juga mau coba keluar untuk melayani. Karena kita semua orang-orang punya talenta, kita orang-orang semua punya hati, betul? Dan kita semua orang-orang mau dijadikan terang dimanapun kita berada. Ada banyak cool, ada 10 cool, saudara bisa lihat semuanya. Waktunya berbeda-beda, ada yang online, ada yang offline. Pasti ada tempat-tempat yang pas untuk saudara semua. Jadi coba tolong sekali lagi, nah itu di kiri kanan saudara bisa langsung scan. Dan nanti akan dihubungi oleh dari tim ushers, dari tim penggembalaan untuk supaya bisa bercool bersama. Nah saudara, selain cool kita juga mengajak saudara untuk boleh aktif mendaftarkan diri untuk volunteers. Kita ada berbagai macam bidang volunteers saudara. Ada kreatif, ada praise and worship, ada hospitality. Ada multimedia yang selalu di belakang sana, persiapannya biasa sebelum ibadah. Ada community, ada usher greeter, ada nursery, ada dance team, ada social media. Kita butuh banyak graphic designer, betul? Kita butuh banyak videographer, kita butuh banyak fotografer, kita butuh banyak orang-orang, pokoknya di sini kita benar-benar open hands, kita open our heart untuk terima semua. Ayo kita melayani sama-sama, jadi bukan cuma teman-teman yang ada di mimbar ini aja. Nah saudara, ada satu pengumuman tambahan, yaitu kita buka audisi. Audisi untuk dancer, saudara. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Nah, jadi ini adalah dancers audition. Nah biasa dancers ini di akhir bulan ada dancer, saudara. Tapi rasanya visinya pengen setiap minggu ada dancers. Di nursery pengen ada dancers juga. Di mana-mana pengen ada dancers, ya. Dan ketua dance kita itu sangat profesional. Dulu dia dance di TV-TV, setahu saya. Jadi dia bersedia untuk melatih koreografinya. Nah, jadi saudara yang pengen dansa, pengen nari, ya. Maaf ya, saya generasi agak tua, dance kan dansa ya. Yang pengen coba dance, yang merasa kayaknya saya bisa ikutin tempo kayaknya. Atau yang pengen kurusin berat badan sedikit bisa daftar.
Itu ada contact personnya, saya nggak ada barcode-nya. Jadi tolong dicatat kontak personnya atau keluar dari tempat ini bisa tanya siapapun yang pakai kalung volunteers. Saya mau coba dance, mau audisi. Saya dengar-dengar nanti kalau audisinya bakal dikasih koreografi langsung dan langsung coba dance gitu. Saya kayaknya pengen coba, walaupun sudah tahu pasti gagal. Ya, jadi yuk kita sama-sama melayani pelayanan dance. Kita berdoa setiap minggu. Bukan cuma dari pita suara melayani Tuhan, tapi dari gerakan tubuh, dance juga kita bisa melayani Tuhan. Amin saudara. Nah, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saudara bisa lihat ada QR atas nama GBI PRJ CK7. Saudara bisa lewat QR ini untuk memberikan persembahan. Bapak, kami berdoa bersama-sama, kami datang ke tempat ini Tuhan, kami pengen berikan yang terbaik ya Tuhan. Karena Kau selalu berikan kami yang terbaik ya Bapa. Karena itu kami berdoa buat berapapun yang kami tabur Tuhan. Ini boleh jadi persembahan korban yang terbaik buat Engkau. Buat memperluas Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah pakai kami, gereja kami untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami berkati Tuhan apa yang akan ditabur in the name of Jesus Christ. Terima kasih, haleluya, amin. Silakan memberi saudara. Nah, sambil saudara memberi, saudara yang belum ikut, belum follow, kita punya Instagram atau TikTok, saudara bisa follow. Ya, ada di 2PM_GBIPRJ atau TikTok 2PM_fem. Saudara akan terima banyak informasi yang menarik, kegiatan-kegiatan yang gak pernah berhenti, saudara. Dan setiap hari Jumat atau Sabtu, kalau saudara follow media sosial, saudara bisa memanjatkan atau report kalau ada daripada saudara yang butuh doa, ya. Kita pun sudah masuk beberapa request doa yang kita akan doakan sama-sama. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan, kita mau mulai datang ke hadapan Dia bawa doa buat saudara-saudara kita, saudara. Ya radabasy kita. Ya radabah, ya radabasy kita. Bapak, ini kami semua Tuhan satu hati, satu sepakat Tuhan datang kepadamu ya Bapak. Kami pengen bawa teman-teman kami Tuhan yang telah memasukkan prayer request. Bahwa ada dari teman-teman kami yang sedang struggle di dalam mencari pekerjaan. Pengen mencari pekerjaan yang tetap. Pengen mencari sesuatu yang baru, pengen dapat breakthrough dalam pekerjaan ya Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat sama-sama di sini, kami katakan akan ada terobosan yang Kau buat in the name of Jesus Christ. Kami berdoa ada jalan-jalan yang Kau buat Tuhan. Jalan-jalan ilahi yang di luar nalar pikiran kami, Kau sediakan bagi kami semua yang meminta dan mengetuk. Kami berdoa Kau berikan kekuatan Tuhan. Kepada kami semua, kepada mereka semua yang sedang mencari pekerjaan. Untuk tidak menyerah. Untuk tidak goyah mendengar di luar sana sulit dapat pekerjaan. Yang mulai goyah sulit rasanya mendapatkan salary yang baik. Kami katakan tidak ada yang tidak mungkin di hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu kami lepaskan kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau mengandalkan kekuatan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada pekerjaan yang sudah Kau sediakan ya Bapa. Bahkan sebelum kami meminta, bahkan sebelum kami bermimpi Kau sudah sediakan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit. Untuk teman-teman kami yang kurang sehat. Biar kami berdoa, biar Kau berikan kekuatan. Kau pakai tangan-tangan dokter, Kau pakai tangan-tangan tenaga medis. Dan kami berkatakan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang sudah tercurah buat kami semua, kami klaim kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sedang sakit, baik itu sakit yang biasa atau sakit yang kronis, apapun itu. Semuanya harus bertekuk lutut ya Bapak, penyakit itu. Di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang studi. Terutama yang sedang skripsi ya Tuhan. Yang sedang dalam time constraint. Yang sedang dalam pressure. Kami berdoa biar Kau boleh perlebar kapasitas mereka ya Bapa. Kami berdoa biar mereka keluar menjadi pemenang ya Tuhan. Mungkin mereka nggak dikasih jalan yang gampang. Tapi kami berdoa biar kapasitas ditingkatkan. Kepintaran ditambahkan. Kekuatan diberikan ya Bapa.
Biar keluar anak-anakmu menjadi anak-anak pemenang yang mempunyai skripsi yang bagus. Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu. In the name of Jesus Christ. Ini kami semua ya Bapak. Sebelum dengar firman, kami masih ingin memuji dan menyembah Engkau. Karena itu Roh Kudus bawa kami masuk. Kami mau menyembah dengan sungguh-sungguh. Dengan energi kami, dengan ekspresi kami. Kami mau mengangkat tangan kami mau menaikkan hati kami ya Tuhan. Kami mau memandang Engkau aja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus bawa kami ke dalam flow, ke dalam your stream. Sehingga kami bisa bertemu muka dengan pencipta segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan mulia. Thank you Jesus. Ajak teman-teman, hari ini kita mau belajar satu lagu baru. Kata-katanya simple, kata-katanya nggak over the top. Tapi aku mau ajak pada saat kita belajar lagu ini, kita nyanyikan setiap kata-kata yang kita nyanyikan, kita sungguh-sungguh nyanyikan. Karena dari kata-kata simple itu ada satu truth, the simple truth of betapa baiknya Tuhan kepada kita dalam hidup kita. Kita ambil lagu ini, kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Amin teman-teman. You've been better to me than I could ever have hoped you would be. You took the mess that I was and you have done some incredible things. You've been better to me than I could ever have hoped you would be. You took the mess that I was and you have done some incredible things. You always knew there was a better me, but you loved me like I was. Filling up the spaces in between. You've always been enough. Nobody else is good. Nobody else is kind. Nobody else would lay their life down on the line. Nobody else could do it, even if they tried. Nobody else could come and save me every time. But you've been just that good. You're good to me. You've been just that good. So good to me. Lord, without your love, where would I be? Oh my God, you've sure been good to me. You are making me into something that I would never have seen. You are doing exceedingly more than I could ever have dreamed. Oh, you are making me into something that I would never have seen. You are doing exceedingly more than I could ever have dreamed. Oh, you always knew there was a better me, but you loved me like I was. Filling up the spaces in between, you've always been enough. Nobody else is good. Nobody else is kind. Nobody else would lay their lives down on the line. Nobody else could do it, even if they tried. Nobody else could come and save me
praising you because you didn't leave me like I was. You didn't have to save my soul, but you did, and I won't forget it. You didn't have to die for me, but you did, and I won't forget it. You didn't have to set me free, but you did, and I won't forget it. And I'm praising you because you didn't leave me like I was. You didn't have to save my soul, but you did, and I won't forget it. Praising you because And I'm praising you because you didn't leave me, no, no. you didn't leave me like I was. And I'm praising you because And I'm praising you because you didn't leave me like I was. you didn't leave. Come on, church, sing it And I'm now. praising you because And I'm praising you because like I was. you didn't leave me like I was. And I'm praising you Oh, because thank you, Jesus. you didn't leave me, yeah. Oh, 'cause you've been just that good, so good to me. You've been just that good, so good. Come on, sing it out. Lord, without your love, where would I be? Oh, without your love, where would I be? Oh, without your love, where would I be? Oh my God, you sure been good to me. Sing it one more time. You always knew there was a better me, but you loved me like I was. Filling up the spaces in between. You've always been enough. Sing it one more time. You always knew there was a better me, but you loved me like I was. You're filling up the spaces in between. You've always been enough. Thank you, Jesus. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. We believe now that you are a good, good Father to us. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu setiap nafas yang kami hembuskan Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang baik. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk tak dapat mengerti Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau
katakan sungguh indah. Oh, dengan sepenuh hati teman-teman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang kau sahabatku, sahabat. Kami rasakan kedekatanmu, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu
sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Raja Bapa yang perkasa. Come on 2PM 1 menit ke depan. Boleh kasih sorak-sorai, pujian, hormat, sembah bagi Yesus Tuhan. Come on, we praise you Jesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak sungguh Engkau cinta kami, Engkau sayang kehidupan kami, bahkan Engkau memikirkan setiap kami ya Tuhan. Setiap kami berharga bagi Tuhan dan Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, kiranya hari ini saat kami mendengarkan pesan firman Tuhan, Engkau menolong semua kami termasuk hamba-Mu, orang-orang yang sederhana ini, untuk boleh menangkap pesan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, untuk kami terus dibentuk menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya kemuliaan-Mu terus menyinari kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, kami boleh bersinar, menjadi terang, menjadi dampak, menjadi berkat yang baik bagi begitu banyak orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum ada duduk, boleh enggak kasih say hi kanan kiri, depan belakang kita semua. Kalau sudah silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa ibadah bersama-sama. Dan perkenalkan, nama saya Elisa Sutopo, saya melayani di Alpha Omega Church dan juga Sound of Praise. Dan bersyukur kalau hari ini saya dapat kesempatan untuk boleh membagi pesan firman Tuhan kepada kita semua. Thank you Pastor Eradi, Pastor Randy dan juga semua leadership yang ada di tempat ini yang mengizinkan saya untuk boleh sharing firman Tuhan bersama dengan kita semua. Hari ini saya ingin memberikan pembahasan kita sebuah tema, yaitu temanya adalah untuk saat yang seperti ini. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, untuk saat yang seperti ini. Boleh lihat kanan kirinya, kamu kasih tahu mereka untuk saat yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah enggak kita dengar kata-kata untuk saat-saat ini? Kadang ketika orang mereka mengucapkan kata untuk saat-saat ini bisa punya dua arti. Yang pertama gini, untuk saat-saat ini, lalu lanjutannya apa? Kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak sanggup, kita nggak berdaya, kita cuma bertahan, kita pasrah, kita hanya bisa berharap. Dan begitu banyak kata-kata yang mungkin konotasinya agak negatif. Karena seringkali ketika orang mengucapkan kata-kata untuk saat-saat ini, ketika kita ada dalam fase kehidupan yang tidak mudah, maka kata untuk saat ini dia bisa menggambarkan tentang banyaknya tekanan, banyaknya pergumulan, bahkan banyaknya beban dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, ketika seseorang mengucapkan kata-kata untuk saat-saat ini, lanjutan kata-katanya adalah gini, oh kita bisa, kita berharap, kita melangkah, kita bergerak, kita merangkak walaupun gak bisa berjalan, kita maju, kita lihat ada harapan, kita berubah. Nah, dalam fase tertentu kadang kata untuk saat seperti ini atau untuk saat-saat ini, dia bisa punya konotasi sesuatu yang positif. Karena apa? Karena dari kata-kata kita untuk saat-saat ini mungkin kita lagi dalam keadaan kita punya harapan, kita melangkah dengan iman, atau bahkan kita melihat ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, suatu ketika di Alkitab ada orang yang juga mengucapkan kata-kata untuk saat yang seperti ini. Nah, kebetulan namanya adalah, orang ini namanya adalah Mordekai. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, Mordekai. Mordekai namanya ditulis dalam kitab Esther, yang sering kali kita dengar nama Esther, tapi Mordekai adalah salah satu pribadi orang yang ketika dia mengucapkan untuk saat-saat ini, maka dia gambarkan kehidupannya seperti orang yang lagi dalam kondisi yang tertekan. Dia menggambarkan kehidupannya ketika dia mengucapkan untuk saat yang seperti ini, itu enggak muncul kata-kata yang penuh dengan mungkin kelihatan sesuatu yang positif, tapi dia sadar bahwa kehidupannya lagi antara hidup dan mati. Tapi saya menarik sekali mempelajari kitab Esther, lalu saya lihat hidup Mordekai. Di tengah-tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah antara hidup dan mati, di tengah-tengah hidupnya dapat ancaman dari orang yang bisa disebut sangat powerful di negeri itu. Justru dia belajar untuk berharap, dia belajar untuk percaya, lalu dia belajar untuk membuka dirinya, untuk terus percaya bahwa
Tuhan itu sumbernya kemenangan dan sumbernya promosi bagi setiap orang. Nah oleh sebab itu saya kepingin ajak kita melihat sama-sama dalam kitab Esther pasal yang keempat ayat yang ke-14. Kitab Esther pasal yang keempat ayat yang ke-14, kata-kata ini diucapkan oleh Mordekai kepada orang bernama Esther. Dan saya kepingin kita baca kata-kata ini bersama-sama dengan suara yang keras. Kalau Anda udah dapat dari layar, bacalah dengan suara sekeras mungkin seperti belum pernah Anda lakukan di ibadah 2PM sebelumnya. Ready? 2, 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara bisa bayangkan orang ini dalam kondisi hidup dan mati. Tapi dia masih belajar percaya, belajar berharap, lalu dia bilang, kalau bukan kamu Esther, akan ada orang lain yang Tuhan kirim untuk kasih pertolongan kok. Tapi dia bilang, untuk saat yang seperti ini, untuk kondisi yang udah kayak menegangkan, menakutkan, udah gak ada harapan ini, siapa tahu. Tuhan tuh bisa promosikan kehidupanmu. Nah kata-kata ini diucapkan oleh orang yang bernama Mordekai kepada Esther. Esther itu anak asuhnya. Esther diangkat sebagai anak angkat karena Esther udah kehilangan orang tua. Yang dihadapi oleh Mordekai di tengah-tengah Esther pasal 4 ayat yang ke-14 tadi adalah orang yang bernama Haman. Haman itu di backup oleh seorang raja yang bernama Raja Ahasiveros. Ahasiveros adalah raja di momen itu, di masa itu, one of the most powerful king. Kenapa? Dia memerintah 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Dia kuasai semuanya, dia punya pasukan yang hebat, dia punya teknologi perang yang canggih. Dan salah satu orang yang gak suka sama Mordekai itu adalah orang yang baru diangkat menjadi pembesar di negeri itu, namanya Haman. Lalu Haman punya rencana, gua rusak reputasi lu Mordekai, saya akan habisin kamu termasuk semua orang Yahudi. Lalu diketoklah sebuah ketetapan bahwa Yahudi harus dipunahkan waktu itu. Tapi dari cerita ini saya itu sangat kagum sekali ketika melihat cerita ini. Sangat powerful gimana, Tuhan itu mengatur. Dari orang yang harusnya menghadapi hidup dan mati, Mordekai itu sudah hopeless. Tapi tiba-tiba Tuhan itu bisa balik. Dia jadi orang kedua terkuat di dalam kerajaan itu. Menjadi orang dekatnya Raja Ahasiveros. Dikasih pakaian kebesaran, dikasih cincin kehormatan, dikasih mahkota dari raja. Segampang itu Tuhan itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Nah oleh sebab itu hari ini kita akan lihat sama-sama, pelajari dan ingat kata-kata ini. Tuhan terus bekerja di balik layar maupun di depan layar untuk saat seperti ini. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Tuhan turut bekerja di balik layar maupun di depan layar untuk saat seperti ini. Saya nggak tahu saat seperti ini yang sedang Anda hadapi untuk saat-saat ini dari kawan-kawan yang ada di tempat ini. Mungkin kamu lagi lihat kemenangan, lihat keberhasilan. Mungkin kamu dalam antara dua pilihan yang harus dipilih. Mungkin yang lain dalam pergumulan, masalah, tekanan, baik itu relationship, pernikahan atau keluarga atau kerjaan atau keuangan. Saya nggak tahu, tapi sadari bahwa Tuhan terus bekerja di balik layar maupun di depan layar untuk saat seperti ini yang sedang kita jalani. Nah suatu ketika ada orang pemazmur yang menangkap tentang gimana Tuhan itu terus bekerja. Dia punya kuasa untuk mengangkat, dia punya kuasa merendahkan, termasuk dia punya kuasa untuk mempromosikan. Lalu pemazmur ini dia menulis dalam Mazmur pasal yang ke-75 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dalam Mazmur 75 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dia menuliskan. Boleh saya ajak kita baca bersama-sama? 2, 3. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Perhatikan ini. Dia bilang pemazmur ini tahu. Ketika Tuhan meninggikan seseorang, mengangkat hidup seseorang. Kadang kita pikir, oh nanti dari kawan saya ini, nanti dari keluarga saya ini akan datangnya. Gimana saya bisa diangkat oleh Tuhan? Nanti dari uang papa saya, nanti dari uang deposito saya, dari network yang saya kenal, dari kenalan yang saya punya. No, ayat ini bilang gini, pemazmur ini tahu. Bukan dari timur, bukan dari barat. Bahkan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tapi dia bilang Allah adalah hakim. Kita baca sama-sama ayat selanjutnya. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain.
Oleh sebab itu kata peninggian artinya adalah exaltation. Exaltation kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya maka dia punya arti gini, promosi. Artinya seseorang bisa diangkat, seseorang bisa ditinggikan oleh Tuhan karena Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Nah oleh sebab itu ketika kita sadar bahwa ternyata kita ini punya Tuhan yang bisa mengangkat, bisa mempromosikan kehidupan kita. Lalu kita mulai ngelihat kehidupan kita dengan kenyataan kehidupan kita. Kok Tuhan yang besar, kenapa kok Tuhan biarin saya kayak gini? Kenapa kok Tuhan izinkan masalah ini? Kenapa kok Tuhan biarin dia nyakitin saya? Kenapa kok Tuhan izinkan saya ngadepin problema ini? Kenapa kok saya ada di keluarga kayak gini ya Tuhan? Untuk saat ini yang lagi kita hadapin hari-hari ini. Ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang besar. Dia tetap pegang kendali dan dia terus bekerja di balik layar ataupun di depan layar. Dia tetap Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nah sehingga yang bisa kita pelajari sama-sama untuk saat seperti ini. Yang pertama, pergumulan sering mendahului promosi. Kita ucapkan sama-sama 2, 3, pergumulan sering mendahului promosi. Saya kalau baca Ester 4 itu jujur aja saya baca itu sampai saya ulangin lagi. Karena saya tuh kagumnya gini. Gimana karya Tuhan yang begitu dahsyat dan powerful bisa dia lakukan dalam hidup manusia yang kelihatannya sepele di depan mata orang. Ester pasal 4 itu, Mordekai itu mengabui dirinya, dia lumuri dirinya dengan abu. Dia pakai kain kabung, karena dia lagi berduka, dia lagi sedih, bahkan menurut saya ini orang udah ketakutan. Karena hidupnya udah di ujung tanduk, Yahudi sebentar lagi akan dipunahkan, dimiskinkan dan dihabisi. Tapi uniknya, dia masih membela dan masih bangga sama Tuhannya. Itu yang membuat saya sampai, kok bisa ya? Dia masih bangga dan membela nama Tuhannya. Dan gak lama setelah ultimatum dikeluarkan, bahwa Yahudi dan Mordekai harus dihabisi. Udah disiapkan tiang gantungan untuk Mordekai. Justru Tuhan bisa rubah skenario itu. Sampai Mordekai jadi orang terdekat raja, kedua terkuat dalam kerajaan Ahasiveros. Lalu dia mulai memerintah. Nah dari sini saya melihat sebuah perubahan yang begitu kontras sebetulnya. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil yang mengingatkan bahwa pergumulan sering mendahului promosi. Kita ucapkan sama-sama 2, 3, pergumulan sering mendahului promosi. Bukan artinya gini, kalau gitu kita cari pergumulan yuk. Cari masalah yuk dalam hidup yuk. Kan enak nanti tiba-tiba ada promosi. Bukan kayak gitu saudara. Kalau Tuhan izinkan kita itu melewati pergumulan, itu bukan untuk merusak kita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melewati pergumulan, itu untuk membuktikan bahwa Tuhan bisa mengangkat kehidupan setiap orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya melihat dari cerita Mordekai ini, lalu saya mulai ngambil rema pribadi buat saya dan mungkin saya mau share kepada semua teman-teman yang ada di sini. Yang saya ambil adalah gini, dalam masa pergumulan, tetap promosikan Tuhan lewat hidup kita. Dalam masa tidak bergumul sekalipun, terus promosikan Tuhan lewat hidup kita. Kenapa? Karena promosi Tuhan bagi hidup manusia itu masih terjadi dan akan terus terjadi. Saya tuh kagum ya, ada seorang kawan, dia memulai belajar kerja. Setelah selesai kuliah, lalu mulai belajar kerja. Mulai kerjaan pertama gagal. Terus akhirnya dia memutuskan, ya udahlah saya mau coba. Kok lagi zamannya trendingnya orang pergi ke Bangkok, jualan baju dari Bangkok, betul ya? Dia berangkat, udah persiapan nih. Udah persiapan, dia bawa paspor dan lain sebagainya. Tahu nggak? Begitu turun airport, ketemu sama orang, entah ngobrol, baru ngobrol entah gimana. Terus tiba-tiba dia cari, loh mana kok nggak ada ya? Paspornya hilang, dompetnya hilang, semua uang Thailandnya hilang. Nangis bukan main. Lah tapi saya bingung, kok di Instastory-nya kayak nggak ada apa-apa gitu. Tadi pagi dia habis posting renungan. Tiap hari kita keluarin renungan harian kan. Tadi pagi dia posting renungan. Besoknya dia tetap posting renungan. Biasa kayak gak ada apa-apa gitu.
Terus teman-teman komselnya cerita kepada saya, dia itu lagi kehilangan paspor, dia lagi kehilangan duit loh di Bangkok itu. Sampai dia harus pinjem sama temennya. Hah? Kok bisa kayak gitu? Iya. Tapi anak ini dia belajar bersyukur dalam kehidupannya. Dalam kondisi gak baik dia tetap promosikan Tuhan. Nah hari ini Tuhan memberkati kerjaannya secara finansial, ya, karena berkat bukan hanya selalu melulu soal uang, tapi berkat Tuhan bagi dia secara finansial sangat-sangat luar biasa. Dan dalam kondisi yang baik sekalipun, dia terus tiap hari instastory terus mempromosikan Tuhan lewat kehidupannya. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nah oleh sebab itu dalam kondisi apapun, terus promosikan Tuhan lewat setiap platform yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena promosi dari Tuhan buat hidup kita tidak ada habisnya. Bahkan gini, kalau sudah waktunya, kalau sudah kehendaknya Tuhan, nggak ada kok orang yang bisa menggagalkan promosi Tuhan lewat hidup kita. Oleh sebab itu Roma 8 ayat yang ke-31 mengingatkan kepada kita semua. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini bukan cuma sekedar soal nanti di kerjaan gak ada yang ganggu, nanti dalam kehidupan gak ada masalah, nanti di tengah-tengah perjalanan hidup gak mungkin ada problema, bukan soal itu. Tapi ayat ini mengingatkan, kenapa kok jika Allah di pihak kita untuk menyadarkan dia yang udah mati buat kita, dia yang udah naik ke atas kayu salib buat kita, dia yang udah tebus hidup kita, dia yang sudah tanggung semua dosa, rasa malu, kutuk, kegagalan di atas kayu salib. Tuhan ini di pihak kita, dia juga yang kalahkan kegelapan, Tuhan ini di pihak kita. Lalu kita semua diajak untuk melihat dan menyadari kalau dia di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Artinya gini, kalau Tuhan yang mengangkat kita, enggak ada yang bisa menghentikan karya Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu, semua kita yang ada di sini sadari Tuhan berani kok mempromosikan kita manusia yang sederhana dan biasa ini. Jangan pernah malu untuk mempromosikan Tuhan dan selalu lihat ketika ada pergumulan datang dalam hidup kita. Biasanya itu sering mendahului promosi yang mau Tuhan titipkan dalam kehidupan kita semua. Suatu hari dalam 1 Samuel ada orang bernama Hana. Hana ini sering dibully. Hana ini sering dihina, dia sering direndahkan. Karena waktu itu dia belum punya keturunan. Tapi sekali lagi, kadang pergumulan itu bisa mendahului promosi yang Tuhan titipkan. Lalu dia doa, Tuhan kasih kemurahan, dia tiba-tiba bisa punya anak. Dan dari situ dia memuliakan Tuhan. Dan ternyata Hana dalam kondisi ketika dia dibully, dia dihina. Yang menarik buat saya, dia tetap pergi ke rumah Tuhan, cari Tuhan. Kadang dalam kehidupan ini ketika kita ngadepin tantangan, ketika kita kena mental, ketika kita lagi down. Seringkali yang kita tinggalin Tuhan dulu. Yang kita tinggalin rumah Tuhan berikutnya. Yang kita tinggalin teman komsel kita. Yang kita tinggalin pelayanan berikutnya. Dan it happen all the time dan seringkali itu terjadi. Tapi justru kepada orang yang seperti Hana ini, waktu dia dibully, dia dihina, dia direndahkan. Dia terus datang ke rumah Tuhan. Dan ketika waktunya datang, Tuhan angkat dan promosikan dia. Dia tetap orang yang punya karakter yang bisa mencintai Tuhan dalam kondisi apapun. Nah oleh sebab itu waktu kita dalam ada saat-saat seperti ini yang tidak mudah. Sadari bahwa pergumulan sering mendahului yang namanya promosi. Kalau kita ngelihat cerita Mordekai, kembali ke cerita Mordekai. Cerita Mordekai ini ternyata kalau di Alkitab mirip sama kayak ceritanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Sama-sama disuruh nyembah, ayo nyembah patung raja, nyembah raja. Terus gak mau, terus dihukum, nyawanya terancam. Tapi perhatikan, selalu ada pattern di mana ketika pergumulan itu mendahului promosi dari Tuhan. Waktu Mordekai, dia menolak menyembah raja, malah membanggakan Tuhannya. Justru dia lihat ada promosi yang luar biasa. Sadrak, Mesak dan Abednego juga ngalamin cerita yang sama. Dibuang ke dapur api, justru Tuhan promosikan mereka, Tuhan sertai mereka. Bahkan mereka dianggap sebagai orang terhormat di negeri tersebut. Oleh sebab itu sama-sama perhatikan ini. Tuhan terus bekerja dalam hidup kita semua. Jangan pernah ragukan itu. Dia terus bekerja di balik layar maupun di depan layar. Untuk saat-saat seperti ini yang lagi kita hadapi, dia tetap Tuhan yang sama dulu, sekarang, selamanya, gak pernah berubah bagi kita. Kemudian kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang kedua, yang bisa kita pelajari sama-sama untuk saat seperti ini. Terima anugerah untuk berdiri teguh. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, terima anugerah untuk berdiri teguh. Seringkali waktu kita ada dalam saat-saat seperti ini yang tidak mudah.
yang mungkin gak gampang, yang penuh dengan tantangan. Suatu ketika saya pernah ada dalam masa 1 tahun, 2 tahun pernikahan saya, gak mudah buat saya. Karena masa penyesuaian dan it was the lowest moment dalam pernikahan saya. Dan biasanya kalau kita ada dalam lowest moment, entah itu keuangan, entah itu pernikahan, entah itu relationship, entah itu kehidupan rohani kita seringkali cenderung menyalahkan orang lain. Saya menyalahkan istri saya menyalahkan saya. Kita saling tuduh. Saya menuduh gara-gara istri saya menuduh gara-gara saya. Kita saling menyakiti satu sama lain. Tapi sampai satu ketika Tuhan tuh kasih pengertian. Dia bicara gini, stop. Dalam kondisi saat seperti ini, bukan untuk saling menyakiti. Bukan untuk saling menuduh. Bukan untuk saling menyalahkan. Tapi justru dalam keadaan yang tidak gampang, satu hal yang penting yang perlu kita terima. Terima anugerah untuk berdiri teguh. Terima anugerah untuk berdiri teguh. Bayangkan orang Yahudi udah ketakutan. Mereka nggak tahu loh harus cari bantuan dari mana. Esther yang seringkali diceritakan, dielu-elukan gitu. Dalam kondisi hidup dan mati, dia juga nggak tahu harus cari siapa, ngobrol sama siapa, gimana caranya keluar dari masalah ini. Sampai Mordekai harus ngomongin dia, untuk saat seperti ini siapa tahu kamu itu jadi ratu. Bayangkan dia aja nggak tahu what to do. Dia aja nggak ngerti apa yang harus dilakukan. The famous Esther yang begitu cantik, yang begitu terkenal. Dia nggak tahu apa yang harus dilakuin. Mordekai freak out, udah ketakutan banget sampai nggak tahu lagi harus ngapain ini. Tapi sadar nggak kita dalam cerita ini justru waktu kita tuh saling menyalahkan, waktu kita nggak tahu cara gimana keluar dari masalah kita, siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus dituduh, siapa yang harus memberi pertolongan buat kita. Waktu kita nggak tahu semua itu, nggak ada jawaban untuk setiap pergumulan kita. Satu hal yang penting, terima anugerah untuk berdiri teguh. Mordekai dia belajar untuk ini, terima anugerah untuk berdiri teguh, lalu dia yang mewakili di antara semua orang Yahudi yang ketakutan, yang nggak tahu lagi jalan mana yang harus ditempuh. Dia yang bilang, kalau nggak dari kamu Esther, nanti masih ada pertolongan lain kok. Tapi di saat seperti ini, siapa tahu, masih berharap, masih percaya, dan masih melihat bahwa kemenangan dan promosi itu datangnya dari Tuhan. Nah suatu ketika ada orang yang sadar prinsip yang sama. When you don't know what to do, terima anugerah untuk berdiri teguh. Dan orang ini menuliskan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 24. Dia bilang gini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, the Lord is my portion. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Anugerah yang membuat si penulis bernama Yeremia, dia bisa berdiri teguh dalam kondisi yang tidak mudah. Bahkan dalam pembuangan sekalipun. Tapi dia masih bisa berkata, apa yang membuat dia bisa berdiri teguh? Dia bilang, karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apa yang membuat dia masih bisa berdiri teguh? Bukan karena masalahnya udah beres. Bukan karena persoalannya udah selesai, enggak. Tapi karena ini selalu baru rahmatnya dan tidak pernah ada habisnya. Dan ini yang juga dialami oleh Mordekai. Mordekai juga ngadepin masalah yang begitu berat dan begitu pelik. Dia nggak tahu harus gimana. Tapi satu hal yang dia terima waktu itu adalah the grace to stand strong and to stand firm. Anugerah untuk bisa berdiri teguh dalam menghadapi apa yang harus dia hadapi. Dan bahkan saya mau kasih tahu kepada kita semua, Tuhan yang sama, yang disebut dalam Ratapan 3, yang rahmatnya tidak pernah ada habisnya, kasihnya selalu tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Itu juga Tuhan yang sama yang hari ini bisa kasih kekuatan dan anugerah buat kita. Supaya apapun yang kita hadapi, kita berdiri teguh, kita kuat, kata-kata kita baik, sikap kita baik, tutur kata kita baik, langkah kita positif, langkah kita baik, bahkan tindakan kita terus memuliakan nama Tuhan. Karena ada anugerah buat kita untuk berdiri teguh dalam setiap situasi apapun. Kemudian kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah terima anugerah untuk berdiri teguh. Karena gini saudara, sadarkah Anda bahwa Tuhan itu memperhatikan langkah setiap orang? Tahu nggak kita?
Tuhan memperhatikan langkah setiap orang, termasuk dalam cerita Esther, Tuhan memperhatikan langkah Haman. Oh, Haman ini lagi punya rencana buruk. Yang butuh dilakukan oleh Mordekai waktu itu cuma receive the grace to stand strong. Terima anugerah untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang rusak lo rencananya Haman. Tuhan sendiri yang porak-porandakan rencana buruknya Haman. Sampai rencana itu gagal. Nah, berarti buat kita semua, waktu kita dalam kondisi tertekan sekalipun, tidak mudah sekalipun. Kadang kita mau cari salahin ini, salahin itu, gara-gara ini, gara-gara itu, stop. Tapi terima anugerah Tuhan untuk berdiri teguh. Jadi berkat di keluarga, di pernikahan, di kerjaan, di pelayanan, di gereja lokal. Biar lewat kehidupan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Yang ketiga, untuk saat-saat seperti ini, yang tidak mudah, mungkin setiap kita punya saat seperti ini yang lagi gak gampang yang harus kita hadapi. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah rangkul favor Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, rangkul favor Tuhan. Saya punya anak yang hari-hari ini mereka udah di pre-teens. Tapi waktu anak-anak saya udah mulai pre-teens, saya tuh mulai kangen dengan kebiasaan mereka waktu kecil. Kebiasaan mereka waktu kecil karena dua-dua dekat dengan saya, dua-duanya cewek. Dua-duanya punya kebiasaan gini waktu kecil. Kalau lagi happy, daddy, daddy, daddy gitu. Lagi marah, daddy, daddy, daddy. Lagi nangis, daddy gitu. Sampai mamanya sempat jengkel, ini kok daddy, daddy terus gitu. Terus sempat saya juga gini, aduh capek loh dicariin terus gitu. Daddy, daddy, daddy gitu. Sempat saya kerasa kayak capek gitu. Tapi saya sadar ini momen gak akan lama kok. Momen kayak gini gak akan lama. Betul sekarang saya yang harus cari mereka. Mereka udah gak daddy udah gak ada. Kalau udah teenager sudah gak kayak gitu. Tapi justru saya tuh melihat ke belakang lalu saya sadar kenapa kok mereka itu dikit-dikit daddy, daddy, daddy gitu-gitu. Karena apa? Karena mereka tahu ketika mereka punya kebutuhan, mereka punya masalah, mereka lagi happy datang kepada papanya. Itu adalah tempat teraman buat mereka. Nah seringkali buat kita, waktu kita lagi dalam pergumulan, dalam saat seperti ini yang mungkin gak ada orang yang bisa ngerti dalam hidup kita. The best place, bukan objek lain, bukan tempat lain, tapi adalah ini, merangkul favornya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kadang itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bisa ngerangkul sama favornya Tuhan. Oleh sebab itu seluruh kitab Esther, kalau kita mau rangkum dengan satu kata, sebetulnya bukan Esther judulnya. Seluruh kitab Esther, dari semua pasal, dari semua ayat, kalau kita mau rangkum, judulnya adalah favor. Boleh kita ucapkan sama-sama judulnya apa? Favor. Mordekai lihat favor Tuhan. Esther lihat favor Tuhan. Orang Yahudi lihat favor Tuhan. Dan somehow Tuhan tuh mau tunjukkan ada kuasa favor yang tersedia bagi kita, umat manusia. Oleh sebab itu 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kata-katanya bilang gini, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Siapa yang ngomongin kata-kata ini? Orang yang punya pengalaman dengan kuasa favor diangkat oleh Tuhan. Namanya adalah Hana yang tadi kita bahas. Dia punya pengalaman dibully, direndahkan, dihina. Dianggap tidak berarti. Tapi Tuhan angkat dia, lalu dia cuma bisa bilang, Tuhan itu yang menegakkan orang, Tuhan itu yang mengangkat orang. Karena dia tahu akhirnya ada kuasa favor yang bisa menyertai setiap langkah kehidupan manusia. Nah suatu ketika Tuhan pernah ngajarin nih. Tuhan pernah ngajarin untuk merangkul favor Tuhan, kuasa favor ini yang bisa mengangkat hidup orang. Nah banyak di antara kita baca ayat ini, tapi mungkin waktu kita baca ayat ini, kita seperti murid-murid, waktu itu gak nangkep. Ayat ini mungkin pernah Anda lewati, pernah sekilas kita lihat, pernah sekilas kita baca, tapi belum tentu ayat ini kita pahami. Sampai setelah saya lihat cerita Mordekai, saya lihat cerita Esther, saya lihat cerita Hana, lalu saya kembali ke dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 ini, dari situ saya mulai sadar, oh iya, ternyata Tuhan lagi ngomongin kuasa favor loh. Bagaimana dia bisa mengangkat orang.
Perhatikan Lukas 14 ayat yang ke-10. Kalau Anda bawa HP, ayat ini boleh difoto. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 ayatnya bilang gini, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang. Perhatikan kata-kata itu, tuan rumah akan datang. Boleh ucapkan sama-sama dengan saya, 2, 3, tuan rumah akan datang. Lukas 14 ayat yang ke-10, saya nggak tahu ada di PowerPoint atau enggak. Apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat paling rendah. Ini tempatnya udah paling rendah. Lalu dia bilang, tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di mata semua tamu yang lain. Ayat 14, ayat 11, Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita, Yesus lagi bicara soal kuasa favor. Kita di tempat terendah sekalipun mungkin hari-hari ini, kita merasa, saya ini gara-gara bos saya, gara-gara orang tua saya, gara-gara teman saya, gara-gara si ini, saya di tempat terendah dalam hidup saya. That is maybe your case. Mungkin itu kasus kita hari ini. Tapi ayat ini bilang, tuan rumah akan datang. Boleh ucapkan sama-sama dengan saya, 2, 3, tuan rumah akan datang. Kalau tuan rumah datang, dia bisa mindah orang dari tempat rendah ke tempat yang tinggi, tempat yang kurang terhormat ke tempat yang hormat, berarti orang ini punya otoritas dong. Kalau tuan rumah datang, dia bisa mindah orang dari tempat yang mungkin kurang sopan, jadi ke tempat yang terhormat, berarti dia punya kuasa. Nah, Tuhan lagi nggambarin tentang kuasa favornya. Yang seringkali kita nggak sadar dan kita nggak tahu bahwa Tuhan itu turut terlibat dan bertindak. Ketika kita mungkin merasa kita ada di tempat yang rendah, tuan rumah akan datang. Dan waktu tuan rumah datang, dia akan bilang, sahabat, pindah ya, jangan di sini, yuk di sini. Siapa yang bisa melakukan itu? Kuasa favor Tuhan. Tuhan yang bisa merendahkan dan meninggikan. Tuhan yang bisa mengangkat. Tuhan yang bisa mempromosikan. Dan dia Tuhan yang di pihak kita. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oleh sebab itu ayatnya bilang apa Roma? Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Bukan karena hebatnya kita. Tahu enggak ketika Yesus ngomongin tentang kuasa favor, ini enggak datang dari uang, enggak datang dari kenalan, enggak datang dari deposito, enggak datang dari investment kita, enggak datang dari network kita, enggak. Kita bisa punya the best resource, kalau enggak ada favor enggak bisa ngangkat loh. Kita mungkin enggak punya the best resource, tapi kalau ada favor, Anda bisa terangkat tinggi. Nah sama halnya Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua. Rangkullah favor Tuhan. Dalam kondisi apapun, rangkullah favor Tuhan. Karena dia tetap bekerja, berkarya. Di balik layar maupun di depan layar. Untuk saat-saat seperti ini, dia tetap berkarya bagi setiap kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir. Untuk saat seperti ini, tempat kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tempat kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Dengan suara lebih keras 2, 3. Tempat kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. So, ada seorang pria yang dia bertumbuh dalam keluarga yang kasar. Bisa membayangkan kalau mama kita itu suka omong kotor. Nah, kawan saya ini dia bertumbuh dari keluarga yang maminya itu juga suka omong kotor. Jadi dia bertumbuh dalam keluarga yang kasar. Lalu dia menikah, ternyata kebiasaan kasar itu terbawa dalam dirinya. Sampai dia terjerumus dalam narkoba. Ya, sampai dia terjerumus dalam jadi bandar. Kalau ada HP orang pasti hilang tuh HP, dijual, dibuat beli sabu. Kalau lihat motor orang, motor temennya dipinjem, habis gitu gak balik, dijual motornya. Mobil temennya habis pinjem gak akan balik, dijual sama dia untuk narkoba. Tapi di momen itu istrinya doain terus.
Somehow teman saya nggak pernah lihat bahwa tempat di mana dia berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Makin menjadi-jadi suatu hari dia tantang sama istrinya. Kalau ada pendeta bisa doain aku sampai aku berubah, baru aku mau percaya sama Tuhan. Dipanggilin pendeta. Pendeta datang. Pendeta kan maksudnya baik. Pendeta datang maksudnya baik, sama dia mau ditempeleng malah. Mau digablok. Dia udah angkat tangan gini mau ditempeleng pendetanya gara-gara mau doain dia. Tiba-tiba dia kepental sendiri. Buah, sampai jatuh. Terlempar. Kaget dia. Nangis di tempat itu. Minta didoakan. Kelepasan. Padahal tadi mau ditempeleng tuh pendeta. Tapi waktu dia didoakan, dia nggak sadar tetap bahwa tempat di mana dia berada itu tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Istrinya doain terus, perlahan-lahan, butuh waktu. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Terus, sampai dia terlepas dari semua narkobanya dia. Lalu dia memulai usaha. Waktu dia mulai usaha, jual sepatu. Sepatu model ini gagal. Sepatu model berikutnya gagal. Sepatu model berikutnya gagal lagi. Sempat dia merasa, kenapa aku udah percaya sama Tuhan, hidupku udah berubah, aku udah jadi orang baik, kok hidupku gagal terus? Salah berpikir kan? Teologinya yang salah, ikut Tuhan bukan soal berkatnya, ikut Tuhan soal makin serupa dengan Yesus. Ya, nah, waktu dia mulai komplain sama Tuhan, ini gimana nih? Saya udah ikut sama Tuhan, kok hidupku gagal terus? Dia nggak sadar bahwa tempat di mana dia berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Dia coba lagi model sepatu yang lain. Begitu dia coba model sepatu yang lain, tiba-tiba dia jual grosir. Grosir itu artinya harus dalam jumlah besar ya. Nggak tahu entah dari mana Tuhan kirim reseller. Dari luar pulau, dari luar kota, dari luar pulau, dari luar kota. Semua beli dari dia. Dari situ dia ngeliat, gila ya kalau Tuhan mau mengubah dan mengangkat orang. Manusia pun nggak tahu gimana caranya. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, di apapun situasi keadaan kita. Kadang kita lebih gampang komplain dan mengeluh. Daripada menyadari bahwa tempat di mana aku berada saat ini, itu tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Waktu itu Nabi Elisa, rumahnya dikepung sama orang. Pasukan banyak. Hambanya itu ketakutan. Kita dikepung. Kita dalam keadaan bahaya. Terus Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Dia berdoa, dia bilang nih, Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ternyata di tengah pengepungan ada pasukan surga yang menyertai. Sadarkah kita tempat di mana kita berada saat ini? Dengan kondisi dan situasi kita yang mungkin gak mudah. Itu juga tempatnya kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Kita mungkin gak bisa ngelihat dengan mata kepala kita. Tapi Tuhan itu juga terus terlibat. Di balik layar maupun di depan layar. Cerita terakhir. Saya kembali ke cerita Mordekai. Mordekai adalah orang yang dia dikenal dengan reputasi ya. Suatu hari dia pernah menggagalkan skenario pembunuhan raja. Tapi raja gak kenal sama dia. Dia yang menyelamatkan nama raja, tapi raja gak tahu siapa dia. Bayangin. Tapi entah gimana, waktu Esther itu perkenalkan Mordekai kepada raja, raja itu tiba-tiba mencium. Ini orang namanya pernah didengar, ini orang punya track record, ini orang punya reputasi, ini orang excellent, punya karakter, dan punya leadership yang baik di antara orang Yahudi. Terus setelah diperkenalkan, raja jadi berkenan. Bayangkan selama ini Mordekai cuman gini, melakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang baik yang harus dilakukan. Kadang kita ngelakuin apa yang baik yang harus kita lakukan, kadang kita tuh capek. Tuhan capek jadi orang baik di dunia ini, bener? Kadang kita mikir gitu. Tuhan capek jadi pengikut Kristus, capek jadi murid Yesus, capek saya harus melayani sungguh-sungguh, toh hidup saya gini-gini aja. Tapi sadarkah kita, Tuhan itu Tuhan yang selalu melihat. Dan tempat di mana kamu berada, tempat di mana kita berada, tempat di mana Anda berada, itu tempat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Mordekai gak pernah tahu, dia cuma jaga integritas, dia jaga karakter. Tiba-tiba diperkenalkan kepada raja, raja mencium.
Ini orang-orang punya integritas, ini orang-orang excellent, ini orang-orang punya karakter. Lalu dia diangkat jadi orang kedua terkuat dalam kerajaan Ahasiveros. Siapa yang membuat itu terjadi? Bukan Mordekai. Mordekai cuma bisa lihat apa yang ada di depan matanya. Tapi Tuhan melihat tempat di mana kita berada. Dan tempat di mana kita berada, izinkan saya mengingatkan, tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan kepada kita semua. Oleh sebab itu terus percaya, Tuhan dia tetap berkarya. Di balik layar, di depan layar, untuk saat-saat seperti ini yang kita hadapi, ada Tuhan yang powerful, yang mengasihi setiap kita. Kamu mau kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu untuk saat-saat yang lagi kita hadapi, percayalah pergumulan sering mendahului promosi. Yang kedua, terima anugerah untuk berdiri teguh. Yang ketiga, rangkul favor Tuhan. Yang keempat, tempat kita berada adalah tempat kuasa Tuhan bisa dinyatakan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tangan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan tangan diturunkan, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Berapa banyak di antara kita hari ini yang mungkin kamu berkata, Tuhan, saya perlu favor Tuhan. Saya perlu anugerah untuk bisa punya sikap yang baik, kata-kata yang baik, iman yang terus kuat, langkah yang terus baik. Tuhan, I need your grace, I need your favor dalam kehidupan saya. Kalau itu Anda atau itu kamu, baik bagi pernikahan, bagi keluarga, bagi relationship, bagi pekerjaan, bagi keuangan, bagi sekolah, kuliah kita. Dan kita berkata, Tuhan, saya perlu favor Tuhan dalam hidup saya. Boleh gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Sementara kita mendekapkan tangan kita di dada kita masing-masing, boleh tirukan doa saya dengan suara yang keras. 2, 3, Tuhan Yesus. Kemudian dengan suara yang lebih keras lagi, 2, 3, Tuhan Yesus. Saya bawa seluruh hati saya. Saya bawa seluruh hidup saya. Saya perlu favor-Mu. Kiranya anugerah-Mu itu melingkupi, melimpahi hati saya. Supaya saya boleh berdiri teguh, berdiri kuat, melewati apapun. Saya boleh bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidup saya supaya saya berdampak, supaya jadi berkat. Jagai sikap saya, jagai mulut saya, jagai tutur kata saya, jagai perbuatan saya, supaya oleh anugerah Tuhan saya boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup saya terima anugerah-Mu, saya terima favor-Mu dalam nama Yesus. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Dia yang pegang setiap langkah hidup kita masing-masing. Amin. Engkau pembuat mujizat sejati. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang
kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Sekali lagi sama-sama yuk, 2PM yuk. Angkat kedua tanganmu sama-sama yuk. Dengan segenap hatimu, katakan pada Tuhan yang membelah laut, yang teguhkan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mustahil pun terjadi. Karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan kau pembuat mujizat Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sekali yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Come on. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Semua diberkati amin. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Elisa Sutopo. Terima kasih firman-Nya kok terus memberkati. Baik, sama-sama kita mau menutup ibadah pada hari ini. Maukah sama-sama kita mengangkat tangan kita, mengarahkan tangan kita kepada Pastor Elisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan kirimkan hamba-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Elisa Sutopo Tuhan. Biar Tuhan yang bersama dengan setiap langkah kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus lewat musim-musim yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupannya, bahkan lewat keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Mengucap syukur juga untuk setiap kami Tuhan yang datang Tuhan. Biar Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan memberkati kami apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Kami percaya Tuhan di setiap langkah kami, bahkan di saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah pada siang hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kami menutup ibadah pada siang hari ini dengan menerima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dewasa muda mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita yang permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan mau menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday semua. Tuhan semua berkati kita semua.